أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan selanjutnya di sini adalah di Indonesia banyak ulama-ulama yang bertausiah sambil melucu dan kita sebagai penonton atau jamaah tertawa. Apakah ini termasuk merendahkan ulama? Padahal kita ingin mendengarkan tausiahnya saja tanpa lawakannya. Terima kasih Ustaz. Gak ada masalah kalau memang itu adalah sesuatu yang benar. Artinya memang dia menyampaikan bukan sebuah cerita rekayasa, bukan bertujuan memang melawak, gitu kan? Gak ada sesuatu yang salah. Nabi SAW pernah tersenyum, bahkan tertawa, dan para sahabat pun sempat tertawa. Ada riwayat Bukhari masalah itu. Pernah Nabi SAW waktu menjelaskan tentang di surga nanti ada orang yang minta kepada Allah untuk bercocok tanam. Lalu Allah bertanya padanya, untuk apa itu? Untuk apa bercocok tanam gitu? Bukankah semua kau sudah miliki di surga ini? Kata orang itu, saya pengen ya Allah. Maka Allah pun memberikan kepadanya bibit yang dia tanam di tanah surga. Tiba-tiba pada saat itu tumbuh menjadi pohon yang besar seperti yang dia inginkan, buahnya juga langsung berbuah. Maka ada seorang Arab Badui dari belakang saf mengatakan, ya Rasulullah, itu pasti itu yang tadi minta cocok tanam di surga itu orang Ansar, orang Madinah tuh. Kenapa? Karena penduduk Madinah mayoritasnya pemilik kebun kurma. Maka semua pada saat itu serentak tersenyum dan tertawa. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pada saat menjelaskan orang yang terakhir keluar dari neraka, penghuni surga yang terakhir keluar dari neraka, yang dia keluar kemudian dia berdiri jatuh terus saja begitu sampai dia jauh dari neraka, dan dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Lalu kemudian Allah lihatkan dia pohon rindang. Pernah saya ceritakan ini. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, berikan aku, sampaikan aku ke pohon itu. Dan aku tidak akan minta yang lain. Lalu Allah mengatakan, apa kau yakin tidak minta yang lain? Dia bilang iya. Lalu Allah bawa dia ke sana. Begitu dia merasa puas dengan rindangan pohon itu, kemudian Allah perlihatkan lagi pohon, ada air, ada buah. Dan dia penasaran, tapi dia sudah janji sama Allah, tidak minta lagi. Lalu dia bilang, ya Allah, pohon dan air itu saya tidak minta yang lain. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah janji tadi gak akan minta? Dia bilang air dan pohon ya Allah, tidak lagi. Dibawa ke sana, kemudian dia nikmati. Gak lama kemudian Allah perlihatkan dari jauh pintu surga dibuka. Dia lihat dayang-dayangnya, bau wanginya tercium, kenikmatan yang luas, besar, surga. Dia mau minta tapi dia malu sama Allah. Kemudian tergoda lalu dia mengatakan, ya Allah, surga dan saya tidak minta yang lain. Nah ini antum tertawa disengaja nggak? Kita bukan rekayasa keadaan, karena memang keadaannya membuat seperti itu. Maka akhirnya Allah pun berkata padanya, hai anak Adam, sungguh kasihan kamu, tidak ada yang memuaskanmu. Maukah kamu, ridhokah kamu kalau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Sulaiman alaihissalam raja terkaya dunia. Mau nggak saya kasih seperti itu? Dia bilang, tentu hai Tuhanku. Allah bilang, kau akan dapat yang serupanya di double. Dua kerajaan Sulaiman alaihissalam, semua lantainya kaca, bisa bicara sama jin, bisa bicara dengan hewan-hewan, segala macam. Dia bilang, saya ridho hai Tuhanku. Allah bilang, kau akan dapat yang serupanya. Terus saja Allah mengatakan begitu sampai 10 kali. Maka orang ini saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Dibalik sama dia. Lalu Nabi SAW tersenyum, tertawa sampai para sahabat melihat urat leher beliau terlihatan. Orang kalau tertawa kan biasa uratnya leher kelihatan. Dan terlihat semua gigi Nabi SAW. Jadi memang ada sesuatu yang seperti itu kan. Tapi selama itu bukan hal yang direkayasa sengaja, ngelawak dengan berita bohong misalnya, hanya untuk membuat orang tertawa, itu tidak boleh. Majelis ilmu ya majelis ilmu. Tapi